Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggri Dwi Risna Irniawati, NIM A420210029 dari kelas A Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengamalan Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan cita-cita dasar, pandangan, dan pemahaman pada negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Pancasila adalah wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPRGR 9 Juni 1966 yang mendasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI yang telah dianggap sebagai penjelma kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Makna sila keempat Pancasila. 1. Kekuasaan rakyat adalah segalanya. Makna sila keempat Pancasila yang pertama ialah sesungguhnya rakyat Indonesia merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan setiap keputusan pemerintahan. Hal itu dikarenakan peranan hak dan kewajiban warga negara lebih besar untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam pembangunan. 2. Menghargai keputusan bersama. Makna sila keempat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah saling menghormati dan menghargai setiap keputusan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut penting dilakukan karena bisa menjadi satu di antara jalan keluar dari berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat. 3. Demokrasi. Makna sila keempat selanjutnya adalah mewujudkan demokrasi dari berbagai sisi kehidupan bermasyarakat, baik dalam bidang politik, hukum ekonomi, maupun penyelenggaraan kebudayaan dan sosial dalam bernegara. 4. Mufakat. Makna sila keempat Pancasila lainnya adalah pengambilan segala bentuk keputusan bersama yang mengutamakan berbagai prinsip-prinsip sesuai dengan ideologi kebiasaan masyarakat, yakni musyawarah untuk mencapai mufakat. 5. Berani bertanggung jawab. Makna sila keempat Pancasila yang terakhir ialah memberi rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan. Hal ini tentu saja menjadi hal yang mutlak mengingat tanpa adanya rasa tanggung jawab, kebijakan akan menyimpang dari segala kebutuhan masyarakat. Contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, contohnya menjadi perbedaan pendapat dalam menyelesaikan masalah pembagian tugas piket ronda. Hal tersebut dapat menyelesaikan dengan cepat cara musyawarah mufakat. Apabila cara ini tidak dapat dilakukan, maka dengan cara aklamasi. Apabila cara ini tidak bisa dilakukan kembali, maka akan dilakukan dengan cara voting. Tindakan musyawarah sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Dalam hal kerakyatan, semua kata mufakat harus memenuhi kebutuhan dan hak kewajiban seluruh anggota tanpa kecuali dan tanpa memaksakan pendapat kepada orang lain. Bersikap adil kepada setiap orang.
Tujuannya sederhana, agar kita hidup dengan harmonis bersama orang-orang di sekitar kita. Faktanya, pertentangan dan konflik yang terjadi disebabkan karena tidak adanya sikap adil atau keadilan. Keadilan yang diciptakan setidaknya menjadi angin segar yang bisa membantu menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi. Menghindari sikap yang bisa menyakiti orang lain. Ada beberapa perkataan yang bisa menyakiti hati orang lain sehingga kita harus selalu menjaga lisan supaya tidak menyinggungnya. Sebab berkomunikasi adalah salah satu hal yang pasti akan dilakukan oleh semua orang. Berkomunikasi juga bisa membentuk hal yang sangat penting atau sepele, semuanya tentu akan diucapkan. Bola lawan diucapkan, lawan bicara membicarakannya, tetapi ketika berkomunikasi terdapat beberapa batasan supaya tidak menyakiti lawan bicara kita. Ikut kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah. Kegiatan membersihkan jalan desa, kerja bakti membersihkan lingkungan dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran sampah dan rumput pepohonan yang rimbun. Dengan lingkungan yang sehat, kita tidak akan mudah terserang berbagai penyakit. Kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan, dan keaslian lingkungan. Selain untuk menjaga kebersihan, kegiatan ini juga bertujuan untuk membina hubungan sosial masyarakat khususnya di daerah pedesaan, mengutamakan kepentingan bersama. Karena dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak boleh egois dalam mengambil keputusan agar tidak muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Saat ingin mengambil keputusan, utamakanlah kepentingan bersama agar keputusan tersebut telah disepakati secara umum dan dapat mencapai satu tujuan bersama. Menerima apapun hasil musyawarah dengan lapang dada. Karena itu adalah hasil dari kesepakatan bersama dan hasil itulah yang paling baik di antara yang datang untuk bermusyawarah, sehingga hasil tersebut harus dilaksanakan dengan sepenuh hati tanpa adanya rasa kekecewaan. Menghargai teman, saudara, atau tetangga yang sedang berbicara maupun menyampaikan usul. Karena tujuan musyawarah adalah untuk mendapatkan kesepakatan. Karena tujuan bermusyawarah adalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama, jadi kita harus menghargai pendapat orang untuk mendapatkan solusi untuk kesepakatan bersama. Di samping itu juga agar orang itu tidak kecewa terhadap kita. Melaksanakan pemilihan ketua RT dengan cara musyawarah mufakat. Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran dan dipandang cukup untuk diterima oleh anggota rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan. Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang telah mencapai quorum atau disetujui oleh semua pihak yang hadir dalam musyawarah tersebut. Tidak memaksakan keinginan maupun kehendak orang. Kita tidak boleh memaksakan kehendak karena pendapat orang lain itu berbeda-beda, sehingga kita harus menghargai pendapat mereka untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam melakukan musyawarah mufakat. Serta keputusan yang kita ambil tidak boleh diambil hanya dapat yang menguntungkan dari satu sisi pihak saja. Bersikap sopan santun terhadap tetangga. Sopan santun merupakan unsur paling penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari, karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Anggri Dwi Ristina Irniawati, NIM A420210029, kelas A, Program Studi Pendidikan Biologi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pergaulan dengan sesama manusia maupun dengan pengelola lingkungan hidup. Di Indonesia ada Pancasila yang dibuat untuk menjadi landasan atau pedoman dalam berperilaku sebagai warga negara yang baik. Dengan mengikutinya, maka akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa antar rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup negara Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai sumber cita-cita dan tujuan nasional. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 6. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 7. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Makna sila kelima dalam Pancasila. Makna sila kelima perlu direnungi setiap warga negara Indonesia. Melalui makna sila kelima ini, seseorang bisa memahami cita-cita bangsa Indonesia. Maka sila kelima Pancasila menjadi pelengkap tujuan berdirinya NKRI. Berikut makna sila kelima Pancasila. 1. Pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Kebijakan berorientasi pada penggunaan kesenjangan masyarakat. 3. Redistribusi kekayaan secara adil kepada masyarakat banyak. 4. Negara berpihak pada mayoritas rakyat jelata yang lemah. 5. Negara melindungi setiap warga negara untuk mendapat penghidupan yang layak. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Karena dengan menolong orang lain yang membutuhkan, itu berarti kita sedang menolong diri kita sendiri. Amal, sedekah, menyumbang, atau donasi apapun, sungguh kebaikan yang dikatakan dengan ikhlas dan sepenuh hati, sungguh justru akan menolong diri sendiri. Karena setiap perbuatan pasti akan kembali kepada orang itu, bukan ke orang lain. Apalagi bila kita ditolong orang suatu waktu atas sebab apapun, lalu kita pun menolong orang lain lagi, maka sudah pasti kebaikan itu lebih dominan daripada perdebatan, polemik, atau bercerita tentang keburukan. 2. Tidak malas belajar. Rasa malas belajar adalah salah satu sifat buruk yang selalu ada pada diri manusia. Tentu saja sifat malas ini akan menjadi faktor masalah dalam kehidupan. Terlebih lagi, jika terjadi kepada para pelajar, maka sifat ini akan berdampak negatif pada siswa yang berprestasi dalam belajar. Tidak merusak fasilitas umum. Kita tidak boleh merusak fasilitas umum karena bukan hak kita atau bukan milik kita dan akan dijatuhi hukuman bagi orang yang merusak fasilitas umum dan akan dipidanakan. Tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain. Paparan kekerasan dapat menyebabkan kerusakan fisik, mental, dan emosional yang berkepanjangan, baik seseorang yang menjadi korban langsung atau sanksi. Terutama ketika korban kekerasan adalah anak-anak, maka mereka lebih mungkin menderita efek parah yang meliputi periode stres yang panjang, depresi, ketidakberdayaan, mati rasa terhadap paparan kekerasan di masa depan, menjadi tidak peduli terhadap orang lain. Melakukan tindakan kekerasan tak hanya berdampak pada korban atau sanksi saja. Jika remaja mengembangkan perilaku kekerasan ini hingga dewasa kelak, ada beberapa pasal dan ancaman hukuman kekerasan atau penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Indonesia. Tidak menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu orang lain. Kebisingan adalah salah satu polusi yang dapat dikehendaki manusia. Dikatakan tidak dikehendaki karena dalam jangka panjang, bunyi-bunyian tersebut akan dapat mengganggu ketenangan kerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan kebisingan yang serius dapat mengakibatkan kematian.
Semakin lama telinga mendengar kebisingan, maka buruk pula dampak yang akan diakibatkan. Di antaranya adalah pendengaran dapat semakin berkurang, seseorang cenderung mengabaikan bising yang dihasilkan sendiri apabila bising yang ditimbulkan tersebut secara wajar menyertai pekerjaan. Menghindari sikap sombong di lingkungan sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah bertemu dengan orang-orang yang sombong. Kebalikan sifat rendah hati adalah sifat sombong. Kita bisa melihat sifat sombong baik di kantor, kampus, pesantren, sekolah, dan tempat kerja dimanapun kita berada. Sombong bisa kita lihat dan rasakan baik dari segi cara bicara, bersikap, dan pendirian seseorang. Tentu merasa tidak nyaman kalau ada orang-orang sombong yang berada di lingkungan sekitar kita. Tidaklah mengherankan bila orang sombong hanya musuh dan akan dibenci. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Karena hidup boros akan dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Hidup boros juga akan membuat kita lupa kepada diri kita sendiri dan orang lain. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Menghargai hasil karya orang lain merupakan butir ke-10 atau bagian dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghargai dan menghormati keberadaan, harkat, dan martabat orang lain. Menghargai hasil karya orang lain artinya menghormati hasil usaha, ciptaan, dan pemikiran orang lain. Kita wajib menghargai dan menghormati hasil karya orang lain karena dengan sikap tersebut, itu kehidupan akan berjalan dengan tentram dan damai. Karena setiap orang akan menyadari pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai tersebut. Suka bekerja keras. Bekerja keras itu perlu agar kita bisa merasakan perjuangan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bekerja keraslah selama kau masih punya waktu. Semua orang tidak diciptakan dengan sama. Jika menurutmu kalau tidak beruntung itu adalah peluang besar untukmu agar kau bisa merasakan nikmatnya bekerja keras untuk mencapai sesuatu yang baik, percayalah semua punya jalan hidup masing-masing. Tetapi ingat kau bisa memilih, ingin sukses dengan kerja keras atau hanya berdiam diri dengan kegagalan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.